Kembali masih pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tugas kita, sujudkan tubuh kita, sujudkan pikiran kita pada ruhku, pada diri sejati kita sendiri. Bagian dari diri kesemestaan yang Allah titipkan dalam diri kita. Itu yang sering disebut jiwa, yang disebut dengan ruh. Dan itu yang pertama harus kita kenali. Bagaimana caranya? Tentu saja sangat mudah kalau kita bisa berguru kepada yang tahu. Sangat sulit kalau berguru kepada yang tidak tahu. Belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, kita hanya akan dijelaskan cara berenang di kelas. Tapi belajar berenang sama ahli renang, langsung kita diceburkan ke kolam, dibimbing untuk bisa berenang. Nah, kebanyakan kita puas baca buku renang. Ada banjir repot. Puas baca buku tentang renang, tetapi ada tsunami repot. Karena apa? Tidak punya keterampilan berenang, baru punya informasi cara berenang. Itu sebabnya dalam dimensi belajar ada 4 hal. Yang pertama, learning to know, belajar tahu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, merasakan. Yang ketiga, learning to be, apa yang kita lakukan, yang kita rasakan jadi pengalaman. Itu yang membentuk diri kita menjadi siapa. Disitulah kesadaran muncul. Dan yang ketiga adalah learning to live together. Puncaknya belajar, kita menjadi orang yang dirasakan ada oleh orang lain. Makanya mengukur kehidupan sangat mudah. Apakah kita berhasil dalam hidup atau tidak? Jangan diukur dengan berapa rakaat salat kita, berapa kali kita umroh dalam setahun, berapa kali sudah haji seumur hidup, berapa rakaat tahajud kita setiap malam, berapa banyak sumbangan kita yang sudah kita keluarkan untuk membantu masjid. Jangan diukur dengan itu keberhasilan hidup. Cara mengukur keberhasilan hidup sederhana. Tanya orang-orang, apakah kedatangan saya disyukuri atau disesali? Apakah kepergian saya disyukuri atau disesali? Kalau kedatangan kita dalam sebuah majelis disyukuri, itu tanda kita bermanfaat di situ. Tapi kalau kedatangan kita disesali banyak orang, sebuah pertanyaan besar. Kalau kepergian kita disyukuri, di situ pertanyaan besar. Tapi kalau kepergian kita disesali banyak orang, itu tanda bahwa kita sudah berhasil. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kalau kalian ingin tahu salat kalian diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah. Tanya saja pada dirimu sendiri. Perilaku apa yang sudah berubah setelah salat? Kesadaran mana yang sudah meningkat ketika sudah salat? Tanya saudara-saudara kita, nyaman gak bersama kita setelah salat? Kalau habis sholat, malah wajahnya tambah serem. Orang lain tambah takut. Bahkan menebarkan kebencian dan kekerasan atas nama Tuhan dan agama. Disitulah tanda bahwa sholat kita belum diakhiri dengan salam. Coba habis sholat kita kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk kalian semua yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk semua saudaraku yang di sebelah kiri saya. Apakah ucapan itu kemudian mewujud menjadi energi kedamaian, energi keberkahan, dan rahmat lil alamin bagi semesta? Kalau belum, berarti ada yang harus kita cari, di mana sebab musababnya, kenapa itu tidak terjadi. Maka tugas kita menurut ayat ini, tundukkan
tubuh dan pikiran ini pada ruhku. Ruhku itu selalu berbicara. Ucapannya sangat keras mengalir dalam diri kita. Tetapi ucapan ruhku sering kita abaikan. Tunduk dan sujud yang dimaksud di ayat ini bukan tunduk dan sujud secara fisik. Tetapi apa? Ikhlaskan. Bahwa sesungguhnya tubuh dan pikiran ini harus mengikuti kehendak sang jiwa yang ada di dalam diri. Makanya tubuh dan pikiran seperti kendaraan dan supir. Siapa penumpangnya? Jiwa. Supir akan mengendalikan kendaraan dengan baik kalau dia mengikuti tujuan awal dia jadi supir. Kan tujuannya mengantarkan sang jiwa untuk sampai di tujuan. Tapi kebanyakan supir malah ngikutin kehendak kondektur. Ego, aku, keinginan, hawa nafsu, itu kondektur. Begitu supir mengikuti keinginan kondektur, lupa kalau di dalam mobil ada penumpang. Penumpangnya adalah jiwa yang harus diantarkan untuk pulang. Makanya saat dimana jiwa harus pulang, jiwa tidak siap untuk pulang.